Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua Pasamuan GKJ Argomulyo dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama bersukacita menerima pemberitaan firman di ibadah minggu pada saat ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini bersama dengan umat-Mu GKJ Argomulyo, kami akan menyambut pemberitaan firman. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, boleh kami wujud nyatakan melalui setiap tindakan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 yang demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintahan, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju siarahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan bagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk tetap merenungkan dan juga belajar firman Tuhan, agar kita dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20 diberikan tema kuat di dalam Tuhan. Maka mengingatkan bahwa setiap manusia itu diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan. Dan keadaan-keadaan yang saat ini dialami, itulah sebuah peperangan kehidupan yang harus dijalani dan harus dimenangkan. Karena kalau tidak menang pasti akan kalah. Oleh sebab itu kuat di dalam Tuhan merupakan pesan di dalam kehidupan orang beriman, bagaimana caranya kita ini tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap orang beriman mau tidak mau itu berada di dalam peperangan rohani melawan dosa dan juga iblis atau si jahat. Paulus mengingatkan kita untuk memperlengkapi diri kita dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah.
ada bermacam-macam yang digambarkan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Efesus itu tetap ingat dan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama itu pelindung kepala. Pelindung kepala itu memiliki arti harapan kehidupan, karena di kepala itu ada otak. Ketika otak itu sudah terganggu, maka harapan untuk hidup itu sangat kecil. Oleh sebab itu, gambaran pelindung kepala itu memiliki arti harapan kehidupan. Yang selanjutnya pelindung dada. Pelindung dada, di dalam dada kita itu terdapat hati, yaitu memiliki arti bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Diolah di dalam hati, diputuskan melalui suasana hati, mana yang salah, mana yang benar. Yang selanjutnya adalah perisai. Perisai itu memiliki arti iman kepada Tuhan dan janji-janjinya. Perisai itu adalah sebuah alat ketika prajurit berperang. Ketika perisai itu digunakan, maka perisai itu dapat melindungi tubuh seorang prajurit yang sedang berperang. Disitulah prajurit memiliki keyakinan bahwa ketika memakai perisai atau tameng, maka dirinya bisa mendapatkan perlindungan dari serangan musuh. Dan itulah keyakinan atau iman kepada Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Yang selanjutnya adalah ikat pinggang, yang memiliki arti kebenaran di dalam firman Tuhan. Memakai ikat pinggang biar kuat, biar kencang. Itulah firman Tuhan harus menjadi kekuatan yang mengkencangkan motivasi dan semangat kita, agar di dalam kehidupan kita itu bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Yang selanjutnya adalah sepatu. Memiliki arti kesiapan untuk memberitakan kabar baik. Karena sejarah prajurit yang sedang berperang itu pasti medannya itu sangat menakutkan. Tidak tahu apakah peperangan yang akan dilalui tempat atau medannya itu bagus atau buruk. Seorang prajurit harus memakai sepatu agar bisa melindungi kakinya tetap berjalan, tetap melangkah untuk berperang mendapatkan kemenangan. Maka arti dari sebuah sepatu di sana adalah siap untuk memberitakan kemenangan, yaitu kabar baik, Injil dari Tuhan, agar orang-orang itu bisa mendapatkan kelegaan, kepuasan, dan damai sukacita di dalam hatinya. Dan yang terakhir itu adalah pedang. Seorang prajurit harus memiliki senjata. Salah satunya adalah pedang. Pedang dalam arti rohani adalah firman Allah atau Alkitab itu sendiri yang sudah menjadi daging. Firman Allah yang sudah menjadi daging, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah senjata, itulah pedang bagi umat percaya yang akan berperang melawan roh-roh jahat. Maka oleh sebab itu, dimulai dari ayat yang ke-10, kata akhirnya di dalam bahasa Yunani itu adalah loipo. Itu memiliki arti mulai sekarang atau untuk selanjutnya. Mulai sekarang kita harus berbuat apa? Selanjutnya kita harus berbuat apa? Yaitu berjuang untuk menang. Karena kita sudah diberikan perlengkapan senjata rohani. Ada pelindung kepala, pelindung dada, ikat pinggang, perisai, sepatu, pedang. Nah, inilah gambaran-gambaran
dari senjata rohani kita. Maka harus kita pergunakan untuk berjuang agar kita menang melawan kuasa roh jahat. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana caranya agar kita ini bisa berjuang untuk menang? Yang pertama yang harus dilakukan agar kita menang yaitu memiliki pertahanan yang kuat atau defensif. Kalau kita melihat permainan sepak bola, kalau pemain bertahannya itu tidak kuat, tidak solid, maka akan mudah lawan itu untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Oleh sebab itu kita harus memiliki pertahanan yang kuat, seperti yang digambarkan di dalam ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata Allah itu harus digunakan. Jangan sampai ada salah satu yang ditinggalkan, agar kita bisa kuat, kita bisa bertahan, bisa defensif, agar kita bisa mendapatkan kemenangan. Yang kedua, yaitu mampu menyerang musuh atau ofensif. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Tetap harus menyerang ketika si iblis itu menghampiri kehidupan kita, akan menghancurkan iman kita. Karena kita sudah diberikan senjata rohani, yaitu kita harus menyerang musuh atau iblis agar si iblis ini kalah dan kita tetap mendapatkan kemenangan. Dan yang terakhir itu adalah senantiasa waspada, sama seperti yang saat ini kita alami. Coronavirus atau virus corona 19 saat ini tidak bisa dilihat di mana tempatnya dan bagaimana virus itu menyerang manusia, kecepatannya kita tidak bisa menduga. Tetapi awas dan tetap waspada itu merupakan sebuah sikap orang beriman, agar kita tetap terjaga, kita tetap bisa melakukan pertahanan dan juga bisa menyerang dengan cepat ketika musuh atau iblis itu menyerang iman kita. Maka digambarkan di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah, yaitu kita tetap waspada dan berjaga-jagalah, mengingatkan, berjaga-jaga untuk kita tetap waspada agar kita tidak lengah ketika si iblis itu datang ingin menghancurkan iman kita. Dan bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu disebutkan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Inilah si iblis. Kalau manusia, kalau umat percaya, orang beriman tidak waspada, maka akan seperti yang terjadi di dalam kisah penciptaan. Adam dan Hawa mudah dibujuk, mudah dirayu, maka akhirnya mereka jatuh di dalam dosa, mengalami kesengsaraan karena diusir Allah dari Taman Eden. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, berjaga-jaga, siap sedia memberitakan Injil, senantiasa harus menjadi tanggung jawab dan keharusan umat percaya, agar senantiasa iman kita ini tetap kuat, tidak mudah diserang oleh si jahat, dan kita mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah
yang harus kita lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap berjuang, tetap bertahan dan waspada, dan senantiasa mengenakan perlengkapan rohani atau senjata Allah yang sudah disediakan. Bagi setiap kita yang berani dan mau melakukannya, maka Tuhan berkenan memakai kita sebagai saksinya, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi, khususnya virus corona yang saat ini belum selesai. Tetapi percayalah di dalam Tuhan, Roh Kudus senantiasa diberikan yang akan menguatkan, mengingatkan, dan menghibur setiap orang yang percaya, agar orang percaya di dalam perjalanan kehidupannya selalu menjadi pemenang bersama dengan Kristus. Selamat hari Minggu, selamat menggunakan perlengkapan rohani, dan tetap waspada dan terus percaya. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.